Terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Sebelum terjaring operasi senyap KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer rajin melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan terkait dengan berbagai isu ketenagakerjaan. Tak jarang dirinya terlibat adu mulut dengan pihak perusahaan. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan aktivis 98 sekaligus relawan Jokowi, Immanuel Ebenezer, rajin melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan terkait berbagai isu ketenagakerjaan seperti ancaman PHK massal dan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Oktober 2024, Noel, begitu sapaannya, mengunjungi PT Sri Rezeki Isman atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Noel menyebut kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto di tengah isu pilot yang berujung pada PHK massal 50.000 buruh Sritex. April 2025, Noel bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi sebuah perusahaan. Sang pemilik perusahaan, Jan Huadiana, diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Kasus ini mencuat berkat video viral Armuji di media sosial yang terlibat cekcok dengan Diana saat membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan perusahaan itu. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Sarmuji penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik. Di bulan yang sama, Noel mendesak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau agar mengembalikan ijazah 12 mantan karyawannya yang masih ditahan. Perintah ini disampaikan Noel saat sidak ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Noel marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif. Alasan perusahaan menahan ijazah adalah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Sebulan kemudian, Noel sidak ke sebuah hotel di Depok, Jawa Barat, di mana ratusan pegawainya berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima. Tak hanya itu, pegawai hotel juga mengecam tindakan pemecatan sepihak oleh pihak manajemen. Noel pun meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Pihak hotel saat itu berkilah. Hal ini merupakan buntut dari berkurangnya pemasukan hotel belakangan. Pemirsa, sebelum adanya peristiwa OTT KPK yang kita update hari ini, di program One on One Sido News TV Mei 2025 lalu, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyesalkan banyak pihak yang memeras perusahaan-perusahaan sehingga berdampak pada perusahaan tidak mampu mensejahterakan karyawannya. Ebenezer bahkan bertekad memberantas segala bentuk pemerasan. Dan berikut cuplikan dialog One on One Wamenaker Immanuel Ebenezer dengan host Angelica Devagam. Gini, soal upah layak, lantas apa semua, prinsip kita adalah negara harus mampu mensejahterakan warga negaranya. Itu. Selama itu tuntutannya rasional, logis, ya nggak masalah. Jangan sampai nanti dengan tuntutannya buruh, industrialnya merasa tertekan. Dengan industrialnya acuh tak acuh, seakan-akan negara berpihak terhadap industrial. Dan kita tidak mau. Kita makanya tugas kita, kita ini negara atau pemerintah harus mampu menjadi jembatan kepentingan dua-dua kekuatan ini. Dia punya kepentingan agar industrial ini, usahanya ini berjalan. Nah, tuntutan kawan-kawan buruh ini soal kesejahteraan. Nah, pemerintah negara punya satu kepentingan. Kepentingan apa? Ya udah, kalian bayar pajak, kompensasinya sejahterain dong pekerja ini. Makanya kemarin kita coba fokus soal penanganan para penghambat investasi, khususnya ormas-ormas ini ya, ormas-ormas
yang kecenderungannya memeras. Tapi jangan juga digeneralisir seakan-akan NU itu ormas loh. Gitu, dia stabil atas Muhammadiyah itu ormas. Tapi kan bukan itu. Iya. Karena kan undang-undang keormasan, undang-undang kan diperbolehkan 10 orang untuk membuat organisasi ya. Nah aktor-aktor ini memanfaatkan peluang itu untuk meres, minta jatah, minta ini, minta itu, bikin proposal. Justru itu yang menghambatkan. Sangat menghambat, kasihan dong, bikin nyaman dong para pebisnis investasi ini, investor ini. Mereka sudah bayar pajak ke negara. Ya kewajiban negara membina para ormas ini. Jangan suruh lagi pelaku usaha atau industri ini atau pengusaha ini dibebani soal kayak begini-ginian. Oh, dengan adanya itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana mereka memberikan kepada para pekerjanya ya, Bang? Iya dong, bayangkan ada berapa ratus ormas. Nah, dalam setahun itu ada 4 hari besar. Natal, Lebaran, 17-an, Tahun Baru. Tambah lagi plus ulang tahun ormasnya. Tambah lagi plus ulang tahun ketua ormasnya. Plus tambah lagi ulang tahun istri ormasnya, gitu-gitu terus. Nah kalau banyak itu akhirnya kan kasihan dong kawan-kawan pekerja di industri itu yang akhirnya terkena dampaknya. Dan nanti kita mau pemerintah fokus untuk tetap menjamin agar investasi kemudian industri ini tidak lagi terganggu oleh ormas-ormas ini. Ini sudah mulai digerakkan, Pak? Oh, gerak lah. Yang jelas TNI kita, kepolisian kita sudah gercep. Jadi tidak ada lagi nanti minta-minta jatah preman-preman itu tuh. Bisa dipastikan ya Pak, karena ini harus dong. Jadi persoalan yang... inilah tugasnya negara dalam menertibkan yang namanya aturan. Nah kalau negaranya berwataknya seperti ormas, ya akhirnya begitu tuh. Gitu. Dan kita harus berani mengkritik diri kita juga ya sebagai negara. Karena itu kan warisan, legacy yang diberikan para pejabat-pejabat yang lalu dengan tidak sadar bahwa dirinya itu mewakili negara. Ya akhirnya ya wajar ada ormas-ormas itu yang berperilaku yang sama. Udah dilihat contohnya pemerintahnya begitu. Jadi kita harus mampu mengevaluasi diri kita lah. Oke, berarti masalah ormas ini yang mempengaruhi juga bagaimana upah yang diberikan dari pihak industri kepada... Sangat mempengaruhi. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline.